Puji nama Tuhan, haleluya. Pada malam hari ini, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita datang memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, amin Tuhan.
yang baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, amin Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada malam hari ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau memuji, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya Yesus, Kau baik Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin Tuhan. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Tuhan, haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Masih semangat? Amin, puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu pujian, Allah sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Apa yang tak
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sungguh baik Tuhan. Hanya dekat lagu puja ini, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, amin Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat Allahku, haleluya,
Terima kasih Bapa yang baik. Inilah Tuhan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang selalu dekat kepadamu ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami merasakan kekuatan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau tolong setiap kehidupan kami, Engkau urapi kami Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu bisa tertanam di dalam hati kami dan bisa kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai Tuhan, Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, hari-hari ini kita merasakan betapa baiknya itu Tuhan, sehingga di pertengahan minggu ini kita mengadakan ibadah yang pertama. Untuk di musim COVID-19 ini kita ibadah yang pertama. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita bahwa Allah yang kita percayai, Allah tidak pernah salah. Sebab itu pada malam hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman supaya kita benar-benar mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, karena Dialah yang memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kebangkitan Tuhan, bagaimana Allah yang sudah bangkit dari maut, bangkit dari kematian, memberikan suatu pertolongan yang luar biasa. Sebab itu mari kita mau belajar bersama-sama ada apa di dalam kebangkitan itu. Mendapatkan apa kita dalam kuasa kebangkitan Yesus itu. Kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Seringkali kita baca ayat ini, tapi kita coba ngapa? Karena kita adalah memperingati tentang kebangkitan Yesus. Kita akan belajar kembali tentang apa yang kita dapatkan tentang kebangkitan yang dialami oleh Yesus Kristus. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3, 4, dan 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus saya ulang kembali, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Puji lagi nama Tuhan. Satu hal yang luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada umat-umat Tuhan, bahwa kita mendapatkan satu bagian yang tidak dapat binasa. Sebab itu pengharapan orang percaya, pengharapan orang Kristen sangat luar biasa. Pada hakikatnya kehidupan manusia di muka bumi ini ada dua hal, hidup dan maut. Maut diberikan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau maut diberikan kepada orang yang percaya tapi tidak bertobat. Itu maut diberikan kepada mereka, hadiah mereka. Tapi hidup itu yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan dan bertobat.
Itu tergantung manusianya, tergantung kepada kita sebagai orang yang tinggal di muka bumi ini. Tuhan sudah memberikan dua sodoran kepada kita. Yang pertama hidup, yang kedua mau. Pilih yang mana? Sebab itu sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak mau pilih yang maut. Karena maut adalah mendapatkan hukuman kekal selama-lamanya. Kita tidak mau. Oleh sebab itu kita mau mendapatkan hidup yang kekal. Dulu hidup kita adalah orang yang tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi oleh anugerahnya Allah, tak karena oleh pertolongan Tuhan, oleh karena kasihnya Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa, keselamatan buat kita. Sebab itu Paulus memberikan contoh kepada kita. Hidupku yang dulu, apa yang disampaikan oleh Paulus? Hidupku yang dulu suatu kebanggaan, hidupku yang dulu suatu hal yang luar biasa. Paulus nyatakan di dalam suratan Korintus, aku orang Ibrani asli, aku orang Sanhedrin, dididik oleh seorang ahli Taurat Gamaliel. Luar biasa kehidupannya. Semua yang menganggap suatu keuntungan bagiku masa lalu, sekarang setelah kenal Yesus, kuanggap sampah. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah salah memilih kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah salah memilih kita sebagai orang pilihan Allah. Sebab firman Allah katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita ada hidup di dalam lingkungannya Allah. Kita hidup dalam lingkungannya Tuhan. Sebab itu jangan engkau berfoya-foya. Jangan engkau merasakan hidupmu tertekan. Karena apa? Karena hidup di dalam kekristenan itu kebanyakan orang merasa tertekan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh. Salah. Paradigma yang salah, pola pikir yang salah. Kalau kehidupan orang Kristen itu dikatakan susah. Tidak. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang senang. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Karena apa? Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan itu menjadi bagian kita. Seringkali kita tanpa sadar kita menganggap berat menjadi orang. Memang berat. Sebab orang Kristen itu bukan senang-senang. Firman Allah katakan bukan cuma hanya kesenangan yang kita dapat, dalam penderitaan, kata firman Allah. Menderita soal apa? Jangan dibuat-buat. Penderitaan itu jangan dibuat-buat, tapi penderitaan berdasarkan iman kepada Tuhan, melakukan firman Allah. Sebab itu pada saat ini yang kita pelajari dalam pengharapan apa yang kita dapat di dalam kebenaran firman Allah dalam 1 Petrus pasal yang pertama tadi, pengharapan dikatakan, sebab itu aku bersyukur kepada Tuhan karena rahmat yang besar Dia melahirkan kita kembali karena kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari maut, murid-murid kelabakan, murid-murid kebingungan, murid-murid ketakutan karena ditinggal pergi tanpa ada seorang pemimpin, tanpa ada seorang yang bisa membina mereka. Kala kabut, Petrus saja menyangkal Tuhan 3 kali. Tidak percaya adanya apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika bunyi ayam berkokok 3 kali, Petrus baru sadar. Karena apa? Karena rasa ketakutan yang begitu luar biasa. Sebab itu kita sebagai orang Kristen jangan engkau takut menghadapi situasi. Jangan takut menghadapi masalah. Karena apa? Yesus lebih besar dari apa yang kau hadapi. Yesus lebih besar apa yang kau hadapi. Sebab itu Yesus katakan lebih rahmatnya yang besar. Luar biasa. Amin. Luar biasa dahsyatnya. Sebab itu pengharapan yang Allah berikan kepada kita yaitu adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Luar biasa. Bagian yang tidak dapat cemar. Bagian yang luar biasa yang kita nantikan sebagai orang percaya. Sebab itu kita sebagai orang percaya patut bangga atas pengorbanan Tuhan, atas kebangkitan Tuhan yang membawa hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Karena jangan kau anggap gereja itu adalah sebagai orang yang gereja itu kalau saya ibaratkan adalah bukan showroom, bukan tempat mejeng, bukan tempat orang berdandan di sana. Tapi gereja itu adalah tempat bengkel. Bukan showroom, bukan untuk memperlihatkan bagaimana indahnya orang berpakaian, indahnya orang memamerkan kekayaannya. Tapi di sana kita bisa melihat betapa orang masuk gereja itu adalah satu bengkel yang sangat baik. Karena apa? Karena di sana kita diperbaiki.
diperbaiki kehidupannya, diperbaiki moralitasnya, diperbaiki iman percayanya. Jangan ingat masa lalu. Jangan ingat masa lalu. Kenapa? Seringkali kita menjudge orang, oh itu orang dulu begini, oh orang dulu itu seperti ini. Tidak, kita tidak boleh. Yang hak menghakimi adalah Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi seseorang. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Cipodo Makmur, jemaat yang luar biasa, yang tidak pernah menjudge orang. Bahkan menarik begitu banyak orang, supaya mereka orang yang datang ke gereja diperbaiki imannya, diperbaiki karakternya, supaya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena gereja itu adalah tempat orang-orang diperbaiki. Gereja tempat orang menimba ilmu, menimba kerohanian, supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Paulus katakan, saya contohkan tadi, dia tidak mikir masa yang lalu, tapi dia menghadap ke depan. Supaya apa? Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sebab itu ketika Paulus merasakan pertolongan, dia sampaikan kepada kita di dalam surat Roma pasal yang pertama 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang membaharkan suatu kekuatan yang dahsyat, yang membangunkan dari dalam supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada satu kekuatan lain yang bisa membangkitkan semangat orang percaya. Hanya Injil atau firman Allah yang kita dengar pada malam hari ini. Sebab itu kita patut bersyukur. Karena dia sanggup melahirkan kita kembali. Untuk dapat sampai kerajaan Allah, sampai kepada surga. Yohanes katakan kepada Nikodemus, atau Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, setiap orang yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan surga. Dahsyat ya. Jadi kita patut bersyukur saudara. Kita yang sudah dilahirkan oleh Yesus, dilahirkan kembali oleh Tuhan. Yang dulunya kita harus masuk neraka, yang dulunya kita tidak dapat kehidupan yang kekal, karena kasih karunia Allah kita naik kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan itu. Sebab itu pengharapan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, jadilah pengharapan ini adalah satu ending yang luar biasa. Tidak dapat cemar. Yang terlebih adalah kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita adalah yang tidak dapat binasa. Tidak dapat layu. Karena di dunia bisa layu, tapi di surga tidak bisa. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah yang kita percayai, dan Allah tidak pernah salah memilih saudara. Untuk menjadi umatnya, menjadi orang yang dikasihi, untuk mendapatkan suatu hidup yang kekal. Pengharapan yang Tuhan janjikan, pengharapan. Dan orang yang menjanjikan itu tidak menipu, tidak berdusta. Tapi yang menjanjikan itu adalah setia. Sebab itu kita bersyukur pada malam hari ini, ibadah pertama di pertengahan minggu ini, kita bersyukur bahwa pengharapan yang disediakan oleh Tuhan, pengharapan yang abadi. Pengharapan yang kekal, yang Allah janjikan melalui kebenaran firman Allah, supaya kita benar-benar mendapatkannya melalui kekuatan Tuhan, kekuatan Injil Kristus yang sudah disampaikan melalui firman Allah, supaya kita mampu menghadapi kehidupan ke depan, hari-hari ke depan. Di dalamnya nyata kuasa Tuhan, di dalamnya kebenaran Allah nyata akan memberkati kita, akan menolong kita, membebaskan kita, bahkan menopang hidup kita, supaya semakin hari semakin hidup kita sempurna di hadapan Allah. Sebab itu kekasih-kasihku yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, supaya di hari-hari ini kita benar-benar minta pertolongan Tuhan, supaya keluarga kita dibungkus oleh kuasa darah Yesus, keluarga kita supaya dilindungi oleh Yesus. Apapun yang terjadi di sana, itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Kita syukuri, dan Allah yang kita percayai, Allah yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan ayat yang terakhir buat saya, buat saudara, ayat terakhir di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah kolong langit. Jangan kamu digeser. Jangan mau kau digeser dari pengharapanmu kepada Yesus. Sebab malam hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah pengharapan kita ini benar-benar menjadi pengharapan yang luar biasa, agar nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan kita mempunyai satu pengharapan yang luar biasa. Kehidupan kita jangan kau biarkan berlalu begitu saja, sebab hidup ini adalah kesempatan yang daripada Tuhan.
Puji nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Allah sampaikan kepada saudara. Biarlah firman ini bisa membangunkan iman saudara. Firman ini bisa menguatkan iman saudara di dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Agar nama Tuhan ditinggikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena Allah yang kita percayai Allah yang hidup. Kita jadi satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Jangan kau beri kesempatan buat yang lain, tapi beri kesempatan untuk Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi bersama-sama. Hai engkau yang ada di rumah, jemaat yang mendengarkan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Terima kasih banyak Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, haleluya. Selagi aku masih kuat, benar ya Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kesempatan yang Tuhan beri buat kami malam hari ini. Sidang jemaat yang ada di rumah sementara mendengar kebaktian dan mengikuti ibadah ini, Tuhan pilih keberadaan mereka. Kesempatan yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan beri, biarlah kami pergunakan semaksimal mungkin untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu malam hari ini. Biarlah firman yang sudah kami sampaikan kepada umat-umatmu membekali iman kami, membekali hidup kami untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Sebab hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya bagaikan uap. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau menghendaki kami ada, semua adalah kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Sebab itu Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah yang menolong kami supaya kami lebih lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami malam hari ini. Biarlah jemaat yang mendengarkan firman ini dikuatkan, dimampukan apapun yang dihadapi, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan. Tuhan tetap tolong sidang jemaat-Mu agar mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang dialami. Tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan memberkati apapun yang mereka hadapi. Tuhan agar nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Dan juga memberkati jemaat yang hadir, jemaat yang mendengarkan firman Allah pada malam hari ini. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Kami juga bisa melakukan apa yang kami dengar melalui kebenaran firman-Mu agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami berdoa pada malam hari untuk pekerjaan-Mu yang di Cipondok Makmur. Tuhan tolong. Khususnya berdoa buat Bapak Gembala. Bila Tuhan memberkati kesehatannya, pulihkan kesehatannya. Karena bila masih membutuhkan Tuhan Yesus, karena bila masih diperlukan dalam pekerjaan-Mu di tempat ini, biarlah semakin hari dengan adanya penyakit ini akan membawa kemuliaan
akan ada membawa kemuliaan bagi namamu. Ada di balik ini semua ada rencana yang indah buat hambamu, agar namamu dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Dengan penucapan syukur kepada Tuhan, kami akhiri ibadah kami malam hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih kami yang ajaib. Kekasih-kekasihku di dalam nama Tuhan, kiranya Engkau membawa pulang berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih kami yang ajaib, yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan saudara, ibadah pertengahan minggu kita sudah selesaikan. Untuk pengumuman, ibadah berjalan seperti biasa. Hari Minggu tetap online streaming jam 10. Kemudian minggu depan tetap harus ada juga ibadah pertengahan minggu seperti ini. Biar jemaat juga dibangun imannya, dikuatkan imannya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan doa untuk khususnya Bapak Gembala, agar semakin dipulihkan oleh Tuhan, dan bangsa dan negara kami kita doakan supaya semakin dipulihkan. Apa yang terjadi di bangsa ini, Tuhan campur tangan, dan Tuhan tetap menolong pimpinan kita Pak Presiden dan kabinetnya, supaya Tuhan tolong. Begitu juga pekerjaan Tuhan di pondok supaya ditolong oleh Tuhan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Tuhan memberkati. Selamat malam.